Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah bersama tentunya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hari ini momentum Hari Pendidikan Nasional. Jadi jujur saya menjadi pertanyaan apakah ini hanya menjadi simbolik atau ada pesan atau kesan yang akan disampaikan kepada publik terkait dengan pendidikan kita di Kabupaten Wajo. Hadir di hadapan saya Pak Haji Alamsyah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Terima Allah. kasih diberikan kesempatan juga untuk berkomunikasi dan saling memberi informasi kepada publik tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo itu sendiri. Jadi saya sedikit mendorong ini Pak Haji karena memang masa saya itu agak minim namanya informasi pendidikan. Sehingga hari ini saya berusaha menjadi bermanfaat untuk dunia pendidikan. Maka dipanggillah kita duduk bareng di sini untuk apa sih yang bisa di-sharing untuk dunia pendidikan kita. Apalagi momentumnya sangat tepat. Mungkin saya pakai di sini. Jujur kalau kita mau berbicara bagaimana kondisi pendidikan kita hari ini di Kabupaten Wajo. Baik, terima kasih diberikan kesempatan untuk kita saling memberi informasi, saling berkomunikasi dengan publik melalui dengan podcast ya. Ini podcastnya apa nih? Saya pakai jejak Bang Ical. Oh, Bang Ical, podcastnya Bang Ical, dan kami juga diundang ini yang berkaitan dengan insya Allah kita akan menyambut Hari Pendidikan Nasional yang setiap tahunnya itu tanggal 2 Mei 2026 yang insya Allah akan kita peringati Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional ya kita mungkin kembali ya mengenang sosok tokoh pendidikan, pejuang pendidikan di masanya yaitu Ki Hajar Dewantara. Dimana Ki Hajar Dewantara ini memiliki semboyan yang selalu kita kenang ya di sampai saat ini. Ingarso Suntolada, Imadia Mangungkarsa, Tuturi Handayani. Kalau saya ingatnya, Ingarsa Suntolada itu. Kalau saya ingatnya Tuturi Handayani saja. Itu kalau Tuturi Handayani ya, itu kan memang melekat pada lambang, lambang di Kementerian Pendidikan, di Dinas Pendidikan ya. Tapi sesungguhnya Ingarsa Suntolada itu adalah itu selalu di depan itu memberi teladan. Mudah-mudahan predikat yang selama ini yang ada pada guru, yang ada pada tenaga pendidikan, terutama yang di pendidikan itu menjadi teladan bagi karena apa? Karena kita tidak hanya memberikan ilmu kepada anak-anak, tapi kita juga menanamkan karakter. Betul. Nah, kalau dia guru dan tenaga pendidik tidak memberi teladan, maka tentu juga anak-anak secepatnya juga itu bisa melihat langsung bahwa seperti inikah yang ditanamkan karakter kepada kami. Kemudian Imadia Mangungkarsa itu adalah di tengah itu selalu memberikan semangat Tentu semangat itu penting sekarang ini. Semangat hidup, semangat menghadapi kondisi saat sekarang ini. Semangat juangnya itu harus tetap dilatih semangat juangnya itu bagi selalu. Kalau Tutur Handayani ya kan mendorong dari belakang. Dia belakang. Dia selalu bagaimana menggapai sebuah kehidupan yang lebih baik atau cita-citanya. Jadi seperti itu. Jadi makanya di hari pendidikan Hari Pendidikan Nasional ini kita selalu nanam tokoh. Bahkan sebenarnya di Hari Pendidikan juga itu tokoh nasional ya Pak. Bahkan juga sebenarnya tokoh kita ada banyak guru-guru Andre Guruta, Haji Muhammad Asad yang banyak menghadirkan karakter agamais, nilai-nilai agama, dan bahkan bukan negara Geruta Kiai Haji Muhammad Said ini sehingga kota Sengkang dijuluki sebagai kota santri. Iya, kenapa? Karena banyak santri-santri kita yang sukses dan banyak santri kita
mempengaruhi dalam kehidupan kita. Dalam beragama maupun berbangsa ini seperti itu. Jadi jejaknya memang masih terasa sampai hari ini, Pak. Iya, masih terasa. Jadi mungkin Bang Ical tadi bilang wah ini jangan sampai hanya peringatan secara simbol ya. Iya betul. Ini juga penting ya kita pahami bahwa peringatan Hari Pendidikan tapi untuk Kabupaten Wajo itu kita memperingati. Karena kalau memperingati itu bisa karena besok itu hari libur ya. Mulai hari ini libur. Kantor juga libur. Kemudian berbagai juga kondisi besok. Tidak salah ada juga pemberangkatan jemaah haji besok. Betul. Bertepatan jam 8. Bertepatan dia. Jadi begitu juga ada jenjang sekolah kami yang saat sekarang ini juga sedang libur. Seperti SMA, SMK itu kalau Sabtu itu libur dia. Oh iya. Libur. Kecuali yang jenjang PAUD, SD dengan SMP itu masih sekolah. Masih tetap. Dengan pertimbangan itu sehingga kita panitia kami melaporkan ke pimpinan bahwa kita usulkan tanggal 4 Mei hari Senin ya. Jadi kita undur. Karena ada saya mau capek Bang Ical. Bang Ical ada yang saya mau capai karena peringatan Hari Pendidikan kita tahun ini agak berbeda. Ada yang beda. Ya, bedanya dulu kita euforianya tuh terlalu besar ya di Lapangan Merdeka. Iya. Ya, sekarang ini euforianya mungkin besar kita lihat di Lapangan Merdeka, tapi lebih besar lagi kita bisa dapat ini pesertanya. Oh, gitu. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah kami menginstruksikan semua sekolah. Semua sekolah di bawah yang berkaitan dengan pendidikan itu secara serentak kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Mengapa serentak? Karena ada rekor Indonesia yang kita mau capai. Rekor muri. Insya Allah nanti akan hadir. Apa itu adalah rekor upacara pakaian adat Bugis di 1000 tempat. Kurang lebih 1000 tempat di Kabupaten Wajo. Ya, kalau upacara-upacara kemarin kan banyak ya. Banyak kalau Kementerian Pendidikan bahwa menganjurkan pakaian adat, pakaian adatnya kan ada kalau mengacu kepada kebinekaan Tunggal Ika, itu kan bermacam-macam. Ada pakaian adat Papua, ada pakaian adat Jawa, ada pakaian adat Kalimantan, Dayak, Sumatera, Padang dan sebagainya. Kalau kita ini adalah pakaian adat Bugis. Bugis semuanya. Bugis. Jadi kalau pakaian adat Bugis itu ya tentu adalah jas tutu dengan baju bodo. Saya pikir gerakan ini bukan hanya sekedar menjadi momentum bagi dunia pendidikan, tapi juga perekonomian kita akan bergerak tuh. Saya kira itu. Apalagi tentu kita selalu mempromosikan bahwa kota Sengkang ini bukan hanya kota santri. Kota Sengkang adalah kota sutra. Jadi penghasil sutra, maka tentu kita di Wajo ini ya harus ikut bersama-sama untuk mempromosikan ini. Di samping juga itu ada 2 rekor yang saya mau rekor Indonesia. Nah, rekor keduanya. Rekor kedua adalah sesudah upacara langsung diadakan senam serentak, senam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini yang lagi ngetrend sekarang. Mengapa? Karena lewat senam itu kita mau tanamkan karakter anak Indonesia hebat sekarang ini. Karena kalau bilang apa sih 7 kebiasaan Indonesia hebat itu? 7 kebiasaan Indonesia hebat itu yang pertama, anak-anak itu sejak dini diupayakan ditanamkan bagaimana dia bangun pagi. Iya, betul. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak itu harus salat subuh. Bagi yang umat muslim ya. Iya, betul. Ya. Umat yang lain akan menyesuaikan. Nah, ketika dia ada di sekolahnya, maka sebelum dia belajar, dia harus berolahraga. Olahraga sebelum belajar. Kemudian ini kan juga ada program MBG masuk di sekolah. Makanya anak-anak itu sudah itu jam-jam istirahat dia harus makan makanan bergizi. Bergizi. Kemudian selanjutnya anak-anak itu harus giat gemar membaca. Jadi sampai selesai pulangnya. Dan dia pulang dari sekolah, maka dia juga berkebutuhan sosial adalah bermasyarakat. Jadi dia bisa bermain dengan masyarakat dengan
berbagai menumbuhkan kearifan lokal, kegiatan-kegiatan saat sekarang ini. Kemudian terakhir itu adalah diupayakan anak-anak itu adalah dia cepat tidur. Jadi sampai waktu. Makanya itu tujuh kebiasaan sekarang ini pembentukan karakter anak-anak kita Indonesia Hebat itu yang ditanamkan. Nah sekarang ini untuk menanamkan ini kita coba dengan melalui senam ini. Ya, dan kita upayakan juga nih ini 1000 lokasi. Jadi semua jenjang kita minta partisipasi SMA, SMK, sederajat, bahkan juga madrasah. Kami sudah juga berkomunikasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama untuk mendukung kami, apalagi di bawah kami ya, di bawah kami itu SMP, SD, PAUD, dengan berbagai jenjang pendidikan yang lainnya. Itu yang kita mau capai sehingga ada perbedaan sedikit. Makanya hari pendidikan kami nanti ini kami memperingati di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wajo. Bukan lagi di lapangan Merdeka. Bukan lagi di lapangan Merdeka. Karena apa? Karena kita mau tonton di sana. Kita siapkan media dengan lewat Zoom itu ada 1000 ya. Kita mau lihat apa betul bahwa 1000 lokasi itu tempat ada kegiatan itu. Iya, seperti itu. Jadi itu yang kita mau capai nanti. Jadi tidak ditumpuk pada satu tempat. Iya, tidak tumpuk. Karena selama ini saya lihat bahwa sepertinya hari pendidikan itu hanya jenjang yang pejabat ke atas. Yang saya undang hanya kepala sekolahnya. Betul. Ya, tidak dilibatkan gurunya. Padahal ini hari pendidikan kita semua. Pendidikan. Ya, kenapa kita ingin seperti temanya sekarang ini, Pak? Apa temanya hari pendidikan kita? Tema hari pendidikan kita adalah itu penguatan partisipasi semesta menuju mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Jadi ada 3 variabel di sini. Ini menarik karena ada semestanya. Ada semestanya. Tentu perlu Bang Ical sampaikan seperti apa sih partisipasi semesta. Partisipasi semesta ini bahwa pendidikan itu kalau mau kita sukses harus melibatkan semua kepentingan atau stakeholder. Betul. Ya, bukan saja pendidikan itu dinas pendidikan itu sendiri, tapi melibatkan dunia usaha, melibatkan pemerintah, melibatkan tokoh masyarakat, maka pun melibatkan media massa dan LSM untuk membangun pendidikan kita. Betul. Itu partisipasi semesta. Kemudian yang kedua adalah pendidikan mutu. Apa yang kita mau capai pendidikan mutu ini adalah tentu kita ingin mengakselerasi sesuai dengan adaptif sekarang ini. Begitu juga dengan relevan pengembangan abad ke-21 ini. Jadi di sekolah kami sekarang ini tuh ada paradigma baru Bang Ical. Apa itu paradigma baru? Itu sekarang guru-guru kita dengan peserta didik itu sudah pakai TV besar sebagai bahan pembelajaran dia. Jadi dia sudah digital pembelajarannya di sekolah sekarang ini. Sudah masuk digital. Nah ini juga penting juga ini sebenarnya Pak Kadis. Kalau kita berhitung bahwa program tadi ini bagus juga nih. Nah saya mau dengar nih keselarasannya dengan kebudayaan. Kan kebetulannya juga ini kan pendidikan dan kebudayaan. Nah mungkin ada pendapat juga terkait tadi 6 modul ini. Ada semesta. Nah kalau kita selaraskan dengan kebudayaan kira-kira seperti apa modelnya? Baik. Terima kasih Bang Ical. Terkait dengan hal kebudayaan ini, ini juga tidak bisa kita kita harus selaraskan pengintegrasian dengan edukasi pendidikan yang ada di kita. Mengapa? Karena kebudayaan ini penyambung hidup kita dari masa ke masa. Betul. Dari masa. Jadi kehidupan kemarin itu selalu kita kenang dan selalu kita ingat dengan melalui kebudayaannya. Makanya alhamdulillah dengan berkaitan itu teman-teman kami di kebudayaan kita itu membangun sebuah inovasi. Inovasi itu adalah sedari dini. Apa itu sedari dini? Sekolah dunia internasional kita coba dorong kita dorong melalui dengan pelatihan sedari dini ini sekolah dunia internasional
Bugis Iya. dan berwisata. Iya, iya. Jadi anak-anak itu diperkenalkan semua objek-objek yang tempat wisata kita. Iya, iya, iya. Kemudian anak-anak kita itu mampu dia dengan bahasa Bugis itu, dan ketika berhadapan dengan orang-orang wisata dia mampu menjelaskan Iya, iya, iya. menjelaskan kepada wisata bahwa tempat lokasi wisata kita ini adalah seperti ini. Iya, iya. Makanya inilah edukasi yang kita bangun, mengintegrasikan sekolah dunia internasional Bugis dengan wisata dini bagi anak-anak peserta didik kita. Sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan, karena ini saya belum tahu karena saya tidak pernah lagi masuk sekolah. Tapi yang jelasnya ada kabar bahwa pendidikan kalau dulu sih apa sih kayak dia masuk ke muatan lokal ya. Ya, Montala. Ya. Tapi tetap berjalan ini Pak Gadis, pendidikan bahasa Bugis kita. Ya, tetap berjalan. Karena apa? Karena kita punya media. Setiap tahunnya tempat mengukur Iya, iya, iya. bahwa seberapa besar kebudayaan ini bisa diserap dan bisa diaplikasikan anak kita. Iya, iya. Jadi ada namanya event itu, anak-anak itu diupayakan bagaimana bisa bercerita dongeng dengan bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Ya, kemudian bagaimana anak-anak kita juga dia bisa berpantomim, berpantomim dengan kondisi kearifan lokal yang ada di sekolahnya. Iya, karena persoalannya itu sebenarnya kan ada agak sedikit miris, tapi nanti mungkin sesi berikutnya saya akan panggil nih kebudayaan. Iya. Sebenarnya kita ini kan asal mulanya Bugis. Iya. Termasuk di kampungnya Pak Kadis itu di Pamana kan awal mulanya. Iya. Namun ini kan mulai tergerus dengan zaman. Bahkan Lagaligo itu lahir di wilayah kita. Iya, di Ucude. Tapi yang lebih besar kan tuh Luwu. Jadi nama Lagaligo ini lebih besar di Luwu ketimbang di Wajo. Padahal itu juga adalah putra daerah kita. Iya. Namun saya mencoba membantu misalnya dunia kebudayaan itu ya melalui dengan podcast ini misalnya. Nanti saya panggil. Nanti kita lanjut ke kondisi kebudayaan kita Pak Gadis. Kita fokus ke kondisi pendidikan kita di Wajo. Nah, di pendidikan kita ini sampai hari ini ada berapa sekolah yang sudah terdeteksi butuh bantuan atau semuanya masih butuh bantuan? Ini juga karena namanya relatif juga itu Pak Gadis. Namanya juga manusia kadang-kadang tidak ada puasnya tuh. Jadi mesti selalu berkekurangan. Nah, kalau pendeteksian dari Dinas Pendidikan sendiri, kombinasi antara sekolah dengan guru, guru dengan siswa, ini kan ada keintegrasian ya. Iya. Ada jumlah terkhusus ya, mungkin masyarakat Wajo ingin dengar ini untuk sampaikan itu bahwa inilah kondisi real pendidikan kita hari ini di Wajo. Mungkin di item-item itu ada beberapa hal yang perlu ada pembenahan. Mungkin sudah bagus, sudah berjalan. Nanti kita bahas MBG-nya. Ya, baik. Jadi terima kasih. Sebenarnya itu memang Hari Pendidikan itu juga memang kita menjadikan refleksi. Ya, itu. Kita menjadikan evaluasi bahwa sudah sampai sejauh mana apa yang kita capai. Iya. Setiap tahun. Tentu yang berkaitan dengan ini, tentu masyarakat harus diberikan informasi tentang hal ini. Saya ingin menyampaikan bahwa 1 tahun kepemimpinan Bupati di tahun 2025 kemarin ini luar biasa capaian kita yang telah kita capai. Contohnya saja saya sampaikan. Yang pertama, program Presiden Prabowo, revitalisasi satuan pendidikan dan sarana prasarana. Itu revitalisasi kita kemarin. Itu 78 sekolah kita perbaiki. 78 sekolah kita perbaiki. Itu revitalisasi sekolah. Iya. Dan kalau saya sampaikan kepada publik bahwa 56 sekolah dasar, kemudian 16 SMP dan 6 TK yang telah diperbaiki kemarin. Dan
kalau melihat jumlah ini di luar Indonesia, di luar Jawa, kita yang paling banyak. Di Indonesia Timur ini kita yang paling banyak. Paling banyak mendapatkan anggaran perbaikan dari Jakarta. Betul. Belum lagi Bapak Bupati ya di tahun pertamanya ini dia juga melokasikan APBD, Pak. Ini masuk juga APBD. Iya, ada juga APBD, ya APBD sehingga 147 sekolah semua dari dengan 78 tadi itu. 147 sekolah itu kita sudah perbaiki. Kena semua pembangunan. Pak. Dan karena ada juga kena dana APBD. Walaupun ini intinya itu istilahnya bertahap ya. Itu baru. Dan tahun ini kan sedang berlangsung lagi nih. Sedang berlangsung lagi. Belum juga saya ingin sampaikan kepada publik juga bahwa bukan saja sarana prasarana kita berikan, ini ada juga programnya Bapak Presiden, Pak Prabowo. Apa programnya? Itu adalah penerimaan interaktif flat panel. Itu TV panel ya. Itu yang diberikan kepada seluruh sekolah. Semua sekolah dilengkapi TV panel. Jadi SD itu ada 391 sekolah saya SD. Itu semua dapat. Dapat. Makanya tadi saya mengatakan bahwa di sekolah sekarang ini ada perubahan paradigma tentang model pembelajaran kita. Apa itu ya? Dulu guru kita pakai papan tulis, dulu pakai fokus, sekarang udah pakai televisi, Pak. Udah pakai aplikasi. Jadi pengembangan untuk audio video ini semakin dibutuhkan di ranah ini ya. Jadi makan ada lagi anunya nih kalau saya sudah cek di lapangan. Sekarang ini karena masih terbatas per sekolah, karena begitu juga besar animo anak-anak dengan semangatnya ini. Sekarang dia lagi berebut untuk memakai planet media planet itu karena masih terbatas sementara kondisi. Sebelah ya tentu kita butuh leadernya kepala sekolah bagaimana cara mengaturnya ini. SMP kami 75 semua dapat kan SMP. Cuma yang belum dapat semua ini adalah di jenjang PAUD. PAUD. Di jenjang PAUD kami ini kemarin kan PAUD kami ada 386. Kami baru dapat 71. 71. Tapi sekarang ini masih belum 50% itu. Tapi salah dengan perjuangan dengan proposal kami sudah ketemu dengan Pak Direktur yang mengelola ini. Dijanjikan kita bahwa tahun ini sekolah di Wajo itu akan dapat lagi per sekolah ditambahkan lagi 2 sampai tambah 3. Berarti dua monitor untuk semua sekolah. TV interaktif itu. Ditambahkan lagi dan mudah-mudahan sementara ini besok hari Senin teman-teman kami pitch-nya di kantor untuk melakukan Zoom, memastikan termasuk dengan jaringan internetnya sekolah. Karena masih ada beberapa sekolah kami yang jaringan internetnya masih timbul tenggelam, artinya jaringannya terbatas. Sehingga itu yang kita mau sonakan atau mau petakan supaya ada tambahan sarana prasarana penangkapan sinyal atau bisa kita katakan bahwa ada semacam antena untuk kita pasangkan di sekolah itu. Ini juga saya ingin sampaikan, itu baru Revit ya. Ini juga saya sampaikan kepada dana BOS, itu luar biasa juga di sekolah. Ada peningkatan. Jadi di pendidikan itu tidak ada efisiensi anggaran. Tidak ada efisiensi ya? Di satuan pendidikannya. Yang ada efisiensi anggaran di dinas pendidikannya. Kalau satuannya tidak berubah. Tidak ada berubah. Karena masing-masing kalau umpamanya di SMP ya. SMP satuan sekolah itu 1.300.000. Jadi berapapun jumlah siswa di situ pasti dihitung. Kalau sekian, berarti dapatnya 1.300.000 kali sekian. Kalau di SD 900 kali sekian. Kalau di PAUD 600 kali sekian. Berarti ada peningkatan itu. Seingatku yang SD yang 600-an. Jadi sekarang ini 54 miliar. 54 miliar untuk Kabupaten Wajo. Luar biasa. Di samping juga ini ini P3 pada waktu kita. Alhamdulillah. Kemarin nasibnya itu kita sudah sudah ada
kebijakan yang berpihak kepadanya. Iya. Jadi ada 1.514 guru Iya. dan tenaga pendidik itu sudah menjadi P3 paruh waktu. Dan di antara 1.500 itu sudah ada 114 guru lulusan PPG. 114 Ya, lulusan PPG itu penting sekali untuk pendidikan guru ya. Karena apa? Itu menjadi prasyarat utama untuk mendapat sertifikasi. Oh iya. Jadi bisa dikatakan bahwa ada tambah lagi 114 dari P3 paruh waktu ini mendapatkan sertifikasi. Wah, luar biasa, ada penambahan. Ya ada. Jadi gajinya itu bukan hanya di daerah, gajinya itu ada di sertifikasi. Di sertifikasinya. Ya, kalau P3 paruh waktu sekarang ini itu gajinya 2 juta. 2 juta per bulan. Jadi kalau kita mau pertanyakan bahwa kondisi tenaga honorer kita di Wajo lebih banyak yang masuk P3K atau sudah semua masuk? Iya. Semua sudah masuk. Sebenarnya masih ada beberapa karena kan pendataan kemarin ini hingga sampai 2022 kalau nggak salah pendataan yang masuk P3 paruh waktu. Teringat saya, tetapi kan masih ada yang terangkat 2023, 2024. Iya. Jadi masih ada sekian lah. Tetapi yang jelas bukan itu yang jelas keberpihakan pemerintah itu sudah ada. Sudah ada. P3 paruh waktu itu adalah bagian tahapan untuk mempersiapkan dia, dan insya Allah dia akan menjadi aparatur sipil negara nantinya. Karena itu yang selalu menjadi pertanyaan bagi tenaga guru honorer kita, yang apalagi yang sudah berpuluh-puluh tahun. Iya. Ini kekurangan anggaran atau kekurangan keberpihakan. Nah, takutnya kita menjadi kurang berpihak. Jadi penting rasanya saya sebenarnya pertanyakan itu Pak Kadis, tapi sudah masuk bisa dilanjut itu. Iya. Sebenarnya pemerintah sekarang ini ada keberpihakannya itu dia sudah mengarah tentang peningkatan sumber daya manusia. Bahkan pun juga pemerintah sekarang begitu melihat pentingnya peran guru menghadirkan Indonesia maju. Karena memang pendidikan ini menjadi fondasi utama sebenarnya, berbarengan dengan kesehatan. Jadi kalau pendidikannya maju, kesehatannya juga sehat-sehat walafiat, yakin dan saya kira kita bisa sama dengan negara-negara maju terkait itu. Cuma memang sekarang ini dengan keterbukaan media teman-teman kan sudah bisa membandingkan dengan negara lain. Contohnya saya negara Malaysia. Negara Malaysia bahwa guru di sana dapat gaji umpamanya 40 juta. Padahal kalau kita di sini bahwa kita juga sudah dapat sertifikasi. Sertifikasi guru itu 2 kali lipat dengan gajinya kan. Dia terima gaji dengan ini berapapun gajinya, dia juga dapat sertifikasi dengan jumlah demikian. Jadi kalau gajinya 6 juta, dia juga dapat sertifikasi 6 juta. Jadi dalam 1 bulan dia sudah terima 12 juta. 12 juta. Pertanyaannya, di Malaysia dapat 40 juta. Ya memang Malaysia itu 40 juta. Coba lihat luasannya dengan jumlahnya. Jumlah kita berbeda. Jumlah kita berbeda. Kita kan jutaan. Mungkin guru di Malaysia itu mungkin hanya ribuan atau ratusan ribu. Kita ini bisa jutaan ini kita punya. Kita jumlah pegawai kita ini kan umpamanya 6 juta. 70 sekian persen itu pasti guru dengan tenaga pendidik. Dan ini juga tidak ada sebenarnya habisnya karena ada tambahan terus. Yang paling penting di sini Bang Ical, pentingnya itu keberpihakan pemerintah. Nah, itu. Perhatian pemerintah. Terutama peduli pemerintah terhadap orang yang punya jasa-jasa. Mau memajukan. Salah satu memajukan karena kan semua komponen masyarakat itu berkeinginan memajukan daerah kita maupun bangsa kita ini, seperti itu. Jadi kan tahun demi tahun ini kan saya melihat ada sih perkembangannya. Cuma kan memang ada yang perlu dievaluasi dan ada juga yang tidak. Ini menurut analisa saya sendiri, bukan. Jadi fase-fase pendidikan kita ini terlalu lama. Apakah tidak ada jalan untuk merubah sistem itu? Kenapa harus 6 tahun misalnya SD-nya, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3. Ini kan luar biasa, ternyata kita kehilangan waktu 3 tahun sebenarnya. Dulu ada kelas akselerasi. Itu kan fasenya tepat, tidak pernah memasuki masa malas.
Karena begitu SD-nya malas, sudah masuk lingkungan baru SMP. Begitu 2 tahun ini perlu menjadi atensi sebenarnya. Saya hanya melihat dari sehingga angka putus sekolah kita semakin kayaknya tidak berubah. Nah, kalau di kondisi Wajo ini seperti apa realitanya Pak Kadis? Ya. Angka putus sekolah kita. Ya, sebelum kita masuk di angka putus sekolah, tadi ada hal yang disampaikan Bang Ical bahwa itu tingkatan-tingkatan sekolah di Indonesia yang berlaku, bahwa apakah tidak ada kesesuaian ya dengan angka-angka kemalasan yang tadi disebutkan itu tadi. Sebenarnya begini Pak, itu berpedoman kepada kurikulum ya. Kurikulum kita kan kurikulum merdeka. Kurikulum itu menjadi pedoman bagi kita untuk mencapai tujuan pendidikan kita. Jadi kurikulum kita ya memang perlu menyesuaikan. Ya, dan saya kira akan menyesuaikan ini. Cuma masalahnya ini bagi kita berbangsa dan bernegara. Ini juga dilema bagi siapapun menjadi menterinya. Karena apa? Karena setiap pergantian menteri selalu mau merubah kurikulum. Ini kan padahal sesungguhnya itu belum sampai barangkali mengimplementasikan kurikulum sebelumnya dan berubah lagi. Contohnya saja begini Pak Bancal. Memang pernah ada akselerasi, termasuk anak saya. Saya punya anak sudah jadi dokter masih muda. Umur 22 tahun sudah jadi dokter. Karena anak saya mulai SD diakselerasi, SMP diakselerasi. Tetapi di balik itu juga Bang Ical juga perlu kita pahami di lingkungan sekarang ini. Sekarang ini kita juga sudah memulai ya, bahwa bagaimana anak itu di usia umpamanya 5 tahun, 6 tahun itu sudah bisa kita masukkan di SD Pak. Jadi dipercepat. Sehingga ada aturan main membolehkan dia sepanjang yang pertama, sepanjang sesuai lihat dengan kemampuan fisiknya. Tapi yang melihat kemampuan fisiknya adalah itu ada sudah keterangan dari dokter jiwa atau psikolog. Ini dia sudah penuhi Pak, dia sudah penuhi. Kemarin kami melakukan sosialisasi, rupanya ada sekolah tertentu anak-anak yang belum cukup 6 tahun masuk SD itu Pak, dia tidak mampu Pak, dan bahkan pun katanya dia selalu tertinggal dengan pengetahuan. Tetapi oleh karena itu ya inilah salah satu efek ya. Kita bagaimana selalu mengakselerasi dan selalu mengevaluasi kurikulum kita sesuai dengan zaman itu sendiri. Terkait dengan persoalan sebenarnya bukan persoalan lamanya sekolah sehingga banyak putus sekolah. Sebenarnya banyak faktor-faktor Bang Ical. Ada juga faktor lokasi, ekonomi dan sebagainya. Pertanyaan sekarang yang mana dominan? Apakah faktor ekonomi atau sebagainya? Jadi sekarang ini kalau kita banyak ini sekarang kalau tidak salah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah itu ada 3 variabelnya Pak. Ada memang sama sekali tidak sekolah. Ada memang sudah sekolah tapi putus sekolah. Ada juga anak sekolah memang dikasih keluar di sekolah itu. Ya, dengan berbagai perilaku yang tidak sudah sesuai. Ketiga-tiganya ini kita sekarang udah salah 10.000 lebih. 10.200 Pak. 10.200 di Kabupaten Wajo. Inilah saat sekarang ini kami mencoba membuat program terkait dengan hal ini, bagaimana caranya penanganan terhadap anak putus sekolah itu. Makanya partisipasi itu kami sangat butuhkan peran. Jadi sekarang ini kami sudah melibatkan perangkat desa kelurahan. Kami sudah titip di operatornya itu. Di operatornya itu dengan sistem untuk anak-anak yang tidak sekolah terdata. Dan alhamdulillah baru 1 tahun ini 312 anak-anak yang terdata melalui operator desa itu sudah masuk sekolah. Sudah masuk sekolah. Masuk sekolah. Jadi apalagi sekarang ini ada menarik juga di Bang Ical ini. Saya dapat di Giliran
dulu ada beberapa anak-anak di situ malas sekolah, tapi setelah pemberlakuan MBG dia sudah rajin. Wah, ada efek bolanya rupanya. Ada juga efeknya juga MBG ini, Pak. Contohnya ada anak-anak itu saya kasih sepeda di sana, dia 5 kilo dari sekolahnya. Saya bilang, kenapa anda tidak mau sekolah nak? Saya jauh sekali dari apa namanya dari lokal dari sekolah. Saya punya 5 kilo. Oh, kalau mau kilo, kalau kau semangat mudah nanti saya belikan kau sepeda. Jadi dibelikan sepeda. Ya, nanti dibelikan sepeda. Ya, jadi masuk sekolah. Masuk sekolah. Tapi saya bilang dia rajin. Kenapa rajin? Karena ada MBG. Ternyata ada efek anunya juga. Ada efeknya. Itu belum ya, karena baru beberapa belum menjadikan apa namanya sampel ya untuk menjadikan bahwa apakah domino efek MBG itu bisa mempengaruhi keaktifan anak sekolah sekarang ini. Kalau itu bercerita kita tentang angka putus sekolah tadi. Nah, ini kan karena mumpung sudah 2 kali nih kayak catatanku disinggung MBG. Itu MBG. Ini mungkin ada kuasanya kepala dinas ini untuk mengatur. Jadi TK itu berharap makanannya disesuaikan. Kalau saya kemarin tanya pelakunya, katanya kandungannya. Karena ini berbeda. Contoh misalnya, kalau anak TK dikasih acar itu kan enggak. Iya. Maksud saya, bisakah ini kepala dinas berwenang ini mengatur bahwa sudah SPG ini hanya melayani TK misalnya semua. SPG ini hanya melayani SMP semua. SMA semua. Karena kalau dia misalnya melayani dari TK sampai SMA, makanannya sama, cuma kandungannya yang berbeda. Karena nilainya ya. Iya, jumlah kalori, lemak dan sebagainya. Ada nilai 15.000, ada nilai 10.000. Nah, sementara harapan sekolah tidak seperti itu. Harapan sekolah anggaplah kalau anak TK ya tentu lebih banyak ke bubur-buburan. Tapi ini justru sama yang dimakan oleh kalau ini misalnya ada kira-kira seperti apa kita punya tanggapan itu menanggapi keluhan ini kan salah satu keluhan. Memang menarik ini ya. Kita sebenarnya berterima kasih ya. Memang tujuan utamanya Bapak Presiden ini kan bagus sekali sebenarnya, Pak. Karena mungkin karena begitu pengaruh banyaknya stunting apa dan sebagainya. Kemudian melihat juga peserta didik juga semakin kecil-kecil bibitnya ini semakin kecil. Saya baru kembali dari umroh, Pak. Saya lihat, Pak. Saya mau lihat dengan negara lain, orangnya Indonesia dengan orang lain. Pak, kalau saya lihat orang-orang besar tidak ada orang Indonesia. Tapi kalau saya lihat pendek, kecil, oh ini orang Indonesia. Jadi mungkin karena itu misalnya makanya Bapak Presiden kita menghadirkan MBG ini adalah tidak lain adalah berbarengan bahwa bagaimana anak-anak tumbuh dengan gizinya baik sehingga dia bisa cerdas dan dia bisa kesehatan jasmani dan rohaninya itu bagus. Cuma memang hal menarik ini karena ini kan tahun pertama pemberlakuannya ya masa di sana sini memang masih perlu terutama koordinasi, Pak. Saya terus terang, Pak. Badan Gizi Nasional pun dengan Dinas Pendidikan itu jarang ada pertemuan. Jarang ada mempertemukan. Kami kan ini pendidikan kan sebagai pasarannya dia. Betul. Kami ini adalah tempat outputnya dia. Mestinya dia harus juga mendengar. Seperti yang tadi kita bahwa kalau PAUD dengan TK jangan disamakan, kan begitu. Yang kedua juga jangan SMP disamakan waktu makannya dengan TK. Betul. Kenapa? Kalau TK kalau dikasih jam 9 oke lah. Tapi kalau SMP dikasih jam 9 belum lapar udah makan lagi. Jadi memang sangat butuh memang banyak informasi. SPPG ini butuh informasi di Dinas Pendidikan. Oleh karena itu bahwa apakah ada kewenangannya ya saya kira kewenangannya ini adalah ada di Badan Gizi Nasional. Karena di Badan Gizi itu semua SPPG itu dia punya pendamping sarjana gizi. Betul. Ada sarjana gizi. Bahkan pun kalau kita lihat SOP-nya itu sangat safety ya. Makanannya safety dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan lah di daerah kita tidak sama daerah lain yang ada kemarin
secara massal ya. Iya. Efek ya tadi karena tidak safety-nya. Itu kan lari lagi ke dunia pendidikan, makanya Iya. saya malah pikirnya ada mungkin koordinasinya untuk penunjukan bahwa SPG ini hanya bisa terima sekolah ini, sekolah ini. Iya. Oh ternyata sampai hari ini tidak ada ya. Sampai ini. malah yang paling menarik ini ya karena kita dapat surat dari Menteri Dalam Negeri, malah kita yang menjadi peran utama untuk selalu Membagi. selalu berupaya bagaimana bisa berjalan dengan baik ini. Makanya sekarang ini di Kabupaten itu ada namanya Satgas. Satgas pendampingan tentang makanan bergizi bagi anak sekolah ini. Iya. Cuma kita singgung tadi MBG jadi saya larinya jadi MBG. Tapi kan ini memang program saya anggap luar biasa Pak Kadis karena luar biasanya adalah sudah ada sasaran ekonomi kita masyarakat tuh misalnya ada sasaran jualnya karena ada yang serap. Cuma ada efek-efek bola memang yang ditimbulkan, efek domino yang ditimbulkan seperti misalnya sekarang harga bahan-bahan di pasar tuh mahal karena adanya MBG ini yang menyerap terlalu deras serapannya sehingga harga di luar untuk umum menjadi mahal. Ini kan salah satu evaluasi, namun ini kan bukan dunia pendidikan dulu. Jadi realita realita pendidikan kita hari ini begitu ya. Kira-kira gambarannya tadi. Alhamdulillah data menunjukkan bahwa ketika kita melihat pendidikan itu kan data utama itu adalah IPM. Iya, IPM. Indeks Pembangunan Manusia. Alhamdulillah dengan kami ini dengan bersama semua yang berkepentingan. Sekarang IPM wajib itu 74,33%. 74,3%. Tinggi. Kemarin itu kita cuma 72 Pak. Iya. Alhamdulillah dengan kami dengan berbagai kami ajak semua dan semua variabel untuk berkaitan dengan itu. Dan termasuk juga kami banyak didukung juga kesehatan. Karena mengukur IPM itu ada 3 Pak. Angka lama sekolah, kemudian kesehatan, kemudian kedua persoalan sosial. Jadi ketiga-tiganya ini kalau bagus, insyaallah IPM akan baik. Ini menyinggung IPM. Tadinya ini juga yang menjadi sebenarnya selain faktor ekonomi. Ini yang selalu menjadi ribut lah. Ketika sudah menjelang misalnya perpisahan. Ini kan gara-gara sebenarnya ada ketidakpuasan dalam nilai. Contoh misalnya anak saya dulu tuh SMP-nya mulai dari semester awal itu sampai di akhir di semester terakhir kelas 3 itu dia selalu tidak lepas 10 besar. Tiba-tiba pada masa perpisahan yang dihitung itu di hasil semester akhir. Semester akhir. Sementara dia sudah berada di posisi 15. Kekecewaannya ternyata luar biasa Pak. Dari 10 menjadi 15. Nah ternyata kalau saya boleh memberikan masukan, akumulasi dari kelas 1 sampai kelas 3. Oh begitu? Penilaiannya. Kan ini berdampak juga ternyata. Anak saya itu malas belajar sudah sampai hari ini. Oh gitu ya. Karena dengan prestasi tadinya menginginkan dengan predikat 10, totalnya setelah dia tidak memahami anak kita bahwa ada akumulasi lain menjadi pembagian sehingga dia ranking 15 sehingga dia dapat ranking 15 karena mungkin pembagiannya hanya dari domainnya itu dari ujian akhir ujian akhir saja yang dihitung padahal dia tidak lihat kelas 1-nya kelas 2 kelas 3 dan sebagainya. Kita ini berprestasi di sekolah ini Ini saya kira ini bagian untuk kami refleksi Karena memang ada beberapa media kami di komunitas kelompok guru. Ini juga bagian kami selalu diskusikan. Kalau hal bisa terjadi seperti ini. Karena hampir kalau saya melihat kondisi hari ini hampir semua anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau saya bisa karena adanya digital ini. Digital ini ternyata tidak semua anak-anak mampu menerima dengan pola pikir kita, SDM kita lah ini ceritanya kan. Nah ini hanya salah satu sampel yang berada di depan mata saya. Oh ternyata ini tuh yang menjadi
keluhan anak-anak tanpa disadari oleh guru. Termasuk dengan sistem seleksi-seleksi itu. Kan seleksi ini kita juga jujur-jujuran ada juga yang bermain tidak fair. Seperti misalnya anak saya kemarin mewakili Wajo itu di seleksi dia juara 2 waktu seleksi. Tapi begitu pemberangkatan dia tidak masuk namanya. Jadi putus asa dia sampai sekarang tidak mau lagi dia olahraga. Padahal dia hebat di silat, beberapa kali wakili Wajo. Terus bola, futsal dalam hal ini beberapa kali mewakili Wajo. Cuman waktu seleksi akhir itu dia kebetulannya di kelas 3 jadi double tadi ini kekecewaannya ini. Double. Sama dia berharap hasil akumulasi dari kelas 1 Nah, ini bisa menjadi atensi bagi Kadis untuk melakukan evaluasi. Ya, ini refleksi bagi karena anak-anak ternyata malas. Anakku tidak mau lagi olahraga. Saya bilang, enggak Ji, itu memang tantangannya di situ. Dia bilang, seandainya dia tantangannya langsung main fair-fairan, oke lah. Tapi kan di luar daripada kuasa ata ini. Maka dia memang kan aku anggota mana ke urus kada semua mandiri. Jadi saya kasih ruang, ternyata kan dapat dia. Jangan sampai kesan anak-anak ini bagusnya ini karena terdeteksi. Jangan sampai kesannya anak-anak itu bahwa ternyata segala kualitas kita itu tergantung pada networking. Jadi ini kan kesimpulannya dia. Mau ternyata angka itu ya sedih meripik dan para jaji. Inilah kalau efek ya. Kalau guru dan telah pendidik tidak mengutamakan dan tidak menjadi teladan. Karena kan teladan itu kan adalah guru yang mampu memposisikan diri terhadap penerapan baik masalah kejujuran, objektivitas. Makanya kemarin ini kan ada beberapa rangkaian lomba-lomba ini. Setiap saya buka selalu saya tekankan gitu bahwa jagalah objektivitas. Karena kita berada di lingkungan edukasi. Karena kapan tidak transparan, kapan kita tidak terbuka, maka efeknya sangat luar biasa. Apalagi anak-anak kalau dia tertanam pada dirinya bahwa seperti yang disampaikan Mbak Ical bahwa rupanya kalau kita mau sukses harus pakai networking, harus pakai orang pendekatan. Itu salah. Itu salah benar kita menghadirkan karakter anak-anak masa depannya seperti itu. Itu yang selalu saya wanti-wanti kepada teman-teman dalam jajaran saya, termasuk sampai dengan guru dan tenaga pendidik, bahwa jangan upayakan objektivitas kita. Dan cuma mudah-mudahan ya maklumlah. Memang untuk menghadirkan objektivitas di negara berkembang memang butuh alat teknologi alat teknologi untuk menggiring arah ke sana. Contohnya saja ketika ada penilaian dengan langsung ditampilkan di depannya. Tadi saya penampilannya sekian. Pakaian saya cuma nilainya sekian. Nanti kalau diperiksa di mana pakaian saya, rupanya baju saya tidak masuk kan kan anak-anak bisa lihat betul. Hanya ada pembentukan karakter. Kalau saya tampil selanjutnya saya sesuaikan dengan apa permintaannya di situ. Apalagi kan ada sarana-sarana lomba yang selalu diadakan oleh Dinas Pendidikan untuk anak-anak kita. Karena memang kami punya program pengembangan, Pak. Pengembangan bakat, pengembangan talenta bagi anak-anak, baik akademiknya maupun non akademiknya. Jadi ini kan baru terbaca tadi. Ini setelah anak saya kan 2 nih. Satu masuk di Wajo, satu keluar dari Wajo. Nah, yang keluar ke Wajo ini bebas memilih sekolah apa saja. Sementara ini yang masuk ke Wajo tidak bisa. Karena ternyata zonasi. Zonasi dari SPM lagi nih. SPM. Jadi kan kenapa? Baru saya tahu juga ternyata anak saya yang laki-laki itu prestasinya di Wajo luar biasa. Karena selama ini kan itu anak-anak kalau udah punya prestasi itu tidak ada zonasi bagaimana? Bebas di sekolah. Bebas.
kalau dia tidak berprestasi dan berada dalam satu lingkungan, dia kenakan sonasi. Karena ada 4 sonasi itu, Pak. Sonasi domisili. Nah, ini kan KTP. Sonasi afirmasi, orang yang tidak mampu. Kemudian sonasi mutasi. Ini biasa pegawai TNI yang sudah pindah-pindah. Dan sonasi prestasi. Iya, ini zona prestasi ini yang tidak mengenal namanya apa namanya, batas sonasi ini. Ya, seperti itu, Pak. Ini ada juga titipannya nih Bu Guru di luar sana ini. Karena guru sekarang itu bukan sekedar mengajar, Pak. Ada juga beban administrasi kok. Jadi ini perlu saya ingin sampaikan, memang sebelum kami dan pada saat menteri sebelumnya itu beban administrasinya luar biasa. Apalagi kondisi sekolah kita tahu nggak Bang Ical? Dulu waktu saya sekolah Bang Ical, itu enak sekali kita lihat guru. Kalau dia ada beban administrasinya, dia serahkan kepada TU. TU-nya sekolah itu. Di SMP kita banyak pegawai tata usaha. Ada juga namanya kepada TU. Sekarang ini dan kondisi sekolah kita tidak ada lagi TU-nya. Tidak lagi. Jadi guru menjadi administrasi, guru menjadi operator, guru menjadi bendahara. Inilah yang membuat dampak seperti. Kemudian dampak lagi dari kebijakan nasional Pak Menteri. Pak Menteri untuk mengukur kinerja. Bayangkan setiap minggu harus ada pelaporan. Ya. Sekarang ini sudah fleksibel, Pak. Pelaporannya sudah sangat terbatas. Contohnya saja, karena itu menjadi pelaporan kinerja untuk sertifikasinya dia. Tapi sekarang ini Pak tidak lagi. Tidak jadi beban lagi administrasi. Tidak lagi menjadi beban. Tidak lagi menjadi beban administrasi bagi mereka. Paling yang berpredikat operator, operator dapodik, operator kinerja, itu yang tidak bisa banyak sekali masalah administrasi yang harusnya. Karena apa? Karena dia bicara komunitas, bukan hanya pada dirinya, tapi semua guru yang ada di sekolah itu, semua tenaga pendidik yang ada di sekolah itu, termasuk kalau ada bujang sekolah, dia semua yang kerjakan semua administrasinya. Jadi sudah ada. Ada perubahan sekarang nih. Ada perubahan dan bisa ditanya di teman-teman guru. Makanya perubahan yang sangat mendasar sekarang ini Bang Ical, dulu sertifikasinya dibayarkan per 3 bulan. Sekarang? Sekarang per bulan. Per bulan? Per bulan sekarang ini Pak. Mengapa per bulan? Karena sudah dikurangi persoalan pelaporan administrasi. Jadi sudah enak ya Pak. Ini banyak kan Pak. Berkas meni bawa tuliur. Nah, terakhir ini untuk sebelum kita pisah, ada titipannya Bu Guru juga suruh tahu kok dong itu Pak Kadis perhatikan sekolah swasta. Karena mungkin tadi ada kekurangan ternyata dari jumlah keseluruhan ya. Jadi sehingga hanya dapat 71 sehingga mungkin ini yang dimaksud ini. Harusnya salah kok itu tidak kebisi Kak. Tapi sudahlah, saya sudah paham nih anunya. Karena ternyata kuotanya yang kurang. Tentu negeri dulu yang di. Sebenarnya sudah ada swasta. Kita punya negeri itu di PAUD itu hanya 43. 43. Sekarang sudah 71. Artinya berarti apa? Ada lebih. Swasta sudah ada mendapatkan. Cuma belum memang secara menyeluruh. Tapi target pemerintah pusat, Bapak Presiden. Sampai 5 tahun ini tidak ada lagi sekolah, baik mau di jenjang mana pun, semua sudah punya TV interaktif. Ada TV interaktif. Planet ada interaktif planet. Jadi ada kemajuan tentang sistem pendidikan. Karena memang berubah sekarang ini. Berubah sekarang modul pembelajaran kita. Artinya begini Pak Kadis, sebelum kita bisa, karena sudah dapat sebenarnya angkanya tadi sebagai penutup ini. Pesan Bapak ini untuk para guru honorer, banyak tong ini ya sudah lelah dengan kondisi itu. Maksudnya matandreng gajinya wita SPPG dan guru ini menjadi semacam contoh tidak baik ternyata. Apalagi banyak bikin konten-konten itu, termasuk saya bikin status tadi itu Pak Kadis.
Karena memang lagi motornya lagi viral. Iya, Ya. iya, iya. Karena puluhan triliun harganya. Nah itu dia. Jadi kan ada yang ini melemahkan semangat para guru honorer kita sebenarnya Ya. dalam kondisi itu. Mungkin ada pesan lah. Jadi teman-teman guru dan tenaga pendidik khususnya teman-teman guru honorer Iya. yang saat ini maupun dengan guru tenaga P3 paruh waktu, saya ingin menyampaikan bahwa dunia kita itu dunia begitu banyak amalnya. Ya, Pengabdian ya, Iya. pengabdian. Karena pendidikan itu menjadi fondasi bagi semua orang yang ada di sekitar kita maupun di lingkungan kita. Oleh karena itu saya tetap berharap guru dan dengan tenaga pendidik yang ada ini tetap mengabdikan diri di dunia pendidikan walaupun ada godaan di sebelah. Ya, karena memang Bang Ical ini ada sapaan saya di salah satu SMP, saya jamin disebut. Iya. Itu gaji sapaan saya itu sekitar 700 per bulan. Dia pindah ke SPPG, berapa gajinya? 3 juta. Iya, makanya. 3 juta. Jadi memang ada. Tapi yakinlah bahwa pengabdian di guru itu sampai dunia akhirat. Bapak Ibu guru akan dikenal, bukan saja dikenal, tetapi tentu selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya saya kira alhamdulillah sekarang karena mungkin selalu saya tanamkan dengan pendekatan religi dan pendekatan pengabdian itu. Ya sehingga masih banyak bertahan guru-guru kami walaupun saya juga ya saya orang pimpinannya juga merasa prihatin dengan kondisi karena manusia juga itu butuh kesejahteraan. Betul. Butuh kesejahteraan dan itulah harapan pemerintah selalu kami berharap ya perhatian empati terhadap guru itu mudah-mudahan selalu tertancap pada semua dimanapun level berada itu bisa memberikan perhatian bagi mereka. Diprioritaskan terkait dengan kesejahteraannya. Apalagi godaan-godaan saat sekarang ini. Tapi itu belum dapat sebenarnya belum dapat kelemahannya. Nah itu kan ketenaga kerjaannya SPG itu tidak terjamin. Iya. Jadi kalau Anda misalnya di sana istilahnya relawan. Ya. Jadi kalau Anda sakit ya sudah diganti aja. Ya. Tidak ada. Jadi memang menggiurkan tapi ya ada risiko lain. Ada risiko lain. Iya. Iya. Kalau misalnya saya sakit 1 minggu sudah diganti aja. Iya. Karena memang dia hanya relawan. Dia tidak masuk karyawan. Beda guru loh di mata masyarakat ya. Beda. Kalau guru itu gajinya rendah Pak. Tetapi dia menjadi panutan. Iya betul. Menjadi panutan. Apalagi kalau bilang, oh itu ibu guru. Ibu guru. Apalagi kalau sudah ada alumninya, selalu ada guru yang banyak anaknya sudah berhasil. Ya. Luar biasa. Mungkin ada pesan juga untuk Hari Pendidikan Pak Kadis. Iya. Belum kita akhiri hari ini. Baik. Kami ucapkan selamat dan sukses Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di mana dengan tema penguatan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan mutu untuk semua. Tentu tema ini membawa lagi kita merefleksikan kita mengevaluasi kita semua keberadaan kita, terutama keberadaan yang ada di Dinas Pendidikan maupun keberadaan teman-teman guru, sejauh mana apa yang kita berikan kepada daerah kita, kepada negara kita. Marilah kita jadikan Hari Pendidikan ini untuk memberikan semangat bagi kita semua. Kemudian dan tentu mari kita jaga kebersamaan kita, kesetiakawanan kita, ya kesetiakawanan kita sebagai profesi untuk mencerdaskan anak bangsa ke depan. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Oke, terima kasih. Mungkin kalau kita bercerita pendidikan ini sangat luas nih. Pendidikan bercerita tentang pendidikan ini banyak Pak Kadis. Selain pembangunan, selain
pembangunan SDM ketenaga kerjaannya Iya. sebenarnya. Jadi Iya. banyak mungkin perlu season-season berikutnya lah. Betul, banyak persoalan iklimnya, persoalan literasinya, Iya. numerasinya. Numerasinya. Belum lagi kita bicara dengan inklusi, Pak. Ada lagi. Inklusi itu bagaimana kita tidak diskriminasi kepada orang-orang yang punya kebutuhan khusus Kebutuhan khusus. terhadap pendidikan. Iya, iya. Artinya kita harus siapkan mereka untuk bisa masuk juga di pendidikan. Ada ruang. Makanya dunia inklusi namanya. Kalau inklusi kan sekarang ini bermacam-macam sekarang ini. Ada anak-anak sekarang ini karena faktor media. Betul. Itu sudah ada gangguan jiwa. Iya. Ada gangguan jiwanya, sudah bisa bicara sendiri apapun dia. Jadi hati-hati kalau punya anak-anak sekarang ini karena dia pengaruh media, dia kadang bercerita sendiri padahal enggak tahu siapa dia ceritakan. Iya, betul. Itu banyak itu. Itu saya alami itu Pak Kadis. Nanti kita bahas di season berikutnya. Oke, mungkin saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan juga selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan kita semakin maju dan berkembang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ical.